Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semuanya sehat dan bersemangat kan? Karena hari ini kita akan lanjut belajar. Oke, kita akan bahas organ reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah ovarium. Perempuan memiliki 2 buah ovarium yang akan bergantian setiap 28 hari sekali melepaskan sel telur. Pelepasan sel telur dari ovarium disebut dengan ovulasi. Sel telur yang dilepaskan akan ditangkap oleh rumbe-rumbe yang ada pada infundibulum. Dari infundibulum berikutnya, sel telur akan dibawa menuju tuba falopi atau saluran telur. Jika terjadi hubungan seksual, maka fertilisasi atau pertemuan sel telur dan spermatozoa terjadi di saluran telur atau tuba falopi. Berikutnya, sel telur akan menuju ke uterus atau rahim. Di uterus atau rahim ini sudah terjadi penebalan dinding endometrium. Jika tidak terbentuk zigot, berarti tidak terjadi fertilisasi, maka sel telur bersama penebalan dinding endometrium ini akan luruh atau menipis, yang disebut dengan menstruasi. Menstruasi keluar melalui serviks dan vagina. Nah, jika terjadi fertilisasi, maka zigot terbentuk di tuba falopi atau di saluran telur. Berikutnya, mengalami pembelahan sel dan berkembang menjadi embrio sampai menuju ke uterus. Dia akan menempel di dinding endometrium dan berkembang di dalam uterus sampai 9 bulan 10 hari. Jadi, pada orang hamil tidak terjadi menstruasi. Ookinesis terjadi melalui bulan mitosis dan meiosis sampai akhirnya dihasilkan satu ovum dengan jumlah kromosom N. Fase pertama menstruasi, hari pertama sampai hari kelima atau hari ketujuh. Pada fase ini, dinding rahim luruh. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Fase kedua adalah hari ke-7 sampai hari ke-13. Pada fase ini, folikel di masa perkembangannya menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Pada fase ini, dinding endometrium menebal. Hormon estrogen memicu dihasilkannya hormon FSH dan hormon LH, di mana peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari ovarium. Proses pengeluaran pelepasan sel telur dari ovarium ini disebut dengan ovulasi, dan ini terjadi di hari ke-14. Fase ketiga atau fase sekretori terjadi sesudah terjadinya evolusi, berarti hari ke-15 sampai hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang sudah melepaskan sel telur akan menjadi korpus luteum.
Jika tidak terjadi fertilisasi, maka Corpus luteum ini tidak lagi menghasilkan hormon progesteron dan hormon estrogen. Rendahnya hormon progesteron dan hormon estrogen akan menyebabkan rusaknya endometrium atau penebalan dinding. Jadi dinding endometrium akan menjadi rusak, pembuluh darahnya pecah sehingga terjadilah lagi menstruasi. Maka akan berulang lagi siklus menstruasi berikutnya. Fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk sigot. Dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya ada satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Kita ulang, dari ovulasi adalah pelepasan sel telur dari ovarium, ditangkap fimbre infundibulum sehingga sel telur masuk menuju ke tuba falopi. Di tuba falopi inilah jika terjadi hubungan seksual, maka akan terjadi yang kita sebut dengan fertilisasi, yaitu peleburan antara sel telur dengan spermatozoa sehingga menjadi sigot. Sigot adalah sel satu namun memiliki dua perangkat kromosom, yaitu kromosom dari spermatozoa dan kromosom dari sel telur. Di tuba falopi ini, sigot yang tadinya satu sel membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan seterusnya. Berarti dimulai di tuba falopi. Pembelahan terus berlanjut. Nah, jika karena sesuatu hal di sini terjadi pemisahan jaringan, masing-masing jaringan melanjutkan pertumbuhannya, maka bisa jadi bayi kembar. Nah, embrio masih melanjutkan perjalanannya dari tuba falopi menuju ke uterus atau rahim. Begitu sampai di rahim, maka terjadilah yang kita sebut dengan implantasi, yaitu penempelan embrio di dinding endometrium. Begitu menempel, maka disinilah dimulai lagi. Masih dilanjutkan perkembangannya tahap demi tahap selama 9 bulan 10 hari. Tahap perkembangan embrio bisa kalian baca di buku paket halaman 27 sampai 28. Melanjutkan bayi kembar. Bayi kembar yang berasal dari sel telur dan satu sel spermatozoa tadi memecah karena pembelahan dan masing-masing melanjutkan perkembangannya menjadi kembar identik atau kembar yang mirip. Nah, di dalam rahim maka bayi kembar identik ini memiliki plasenta yang satu namun memiliki kantong amnion dan tali pusat yang terpisah. Berbeda dengan bayi kembar identik, maka bayi kembar fraternal terjadi apabila proses ovulasi yang normalnya satu namun dia dihasilkan 2 atau lebih sel telur dan masing-masing mengalami fertilisasi menjadi sigot dan menjadi embrio yang berbeda. Di dalam rahim bayi yang kembar fraternal memiliki plasenta berbeda, demikian juga kantong amnion dan tali pusatnya. Bayi kembar fraternal bisa beda jenis kelamin. Apakah fungsi plasenta atau ari-ari? Apa fungsi tali pusat? Apa fungsi ketuban? Bisa kalian baca di buku paket halaman 30-32. Dan proses kelahiran bisa kalian baca di halaman 32-34. Banyak sekali ya hari ini materinya, karena pandemi jadi kita hanya ketemu sekali, jadi hari ini cukup banyak materinya. Terima kasih atas atensi kalian. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Jangan lupa presensi, catatan, dan kuis di Google Classroom masing-masing. Sekian dulu, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.